saya senang melihat bahwa di banyak tempat adat ini masih dipegang. Tentu ada banyak tantangan, tapi dalam diskusi juga saya selalu menekankan relevansi adat dalam kehidupan masa kini. Jadi adat ini bukan hanya soal menjaga masa lalu, bukan hanya soal mengingat apa yang terjadi di masa lalu, tapi juga punya peran yang sangat penting di masa sekarang. Dengan Bapak Bupati Lembata di Desa Tapobaran, Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Lewo Eleng dan Kepala Desa Tapobaran bersama dengan masyarakat seluruhnya yang sempat hadir dalam acara kegiatan sore hari ini. Singkatnya hadirin sekalian yang kami hormati dan kami banggakan. Allah Dewa Lerawulan Tanaya Oh Inatua Amamagu Ligo Tue Boni Lolo Lei Golitivo Hurang Bule Iu Buhtuina Prabama Nuba Sadu Bole Nara Bole Lado Angi Lewu Tuan Tenaulo Tanah Lewu Eleng Penolira Bampo Tibu Lebo Baulira Gawi Sape Lewu Tahto Barang Oh Ama Rasa Bolong Ama Dirjen Hilmar Farid Ama Bupati Lembata Ama Ola Langodai Tu Lou Hulang Gahi Hello Ata Larong Diri No Lero Lawu Leru Leo Liu Barantawa Belulapa Tanah Tahto Barang Ata Tum Puluruan Untelo Ami Lima Wati Bo'o Lei Wati Lehe Ihi Wati Kurang Hua Wati Modu Oh Ama Rasa Bolong Hilma Farid Ama Ola Langodai Miur Om Meti Miu Lima Lei Kuasam Bisa Sampai Siga Bolewu Tanah Ami Lewo Elen Tanah Tahpo Barang Utu Da Liu Lapa Tada Pihang Talin Tulu Velo Tano Pohta Bora Kriang Kersa Ami Wati Ome Mui Nu Ihi Ge Nuhuang Utu Mori Mara Ami Ribu Pulo Ratu Lema Rana Bilame Ahomanu Bolewu Tobo Oh Ama Sorolima Hodi Nube Belu Lohe Hoe Larang Tai Tada Briha Helotano Nerenai Rana Bilame Ribu Pulo Ratu Lema Wati Ame Meti Udat Tahpan Lima Ge Holo Lei O Ama Ame Wausang Hotu Niriha Tobo Tedo Nuntua Mara Ge Bako Ahpu O Ama Menetai Boti Muhti Ge Bau Mau 2, 3. Mari kita berikan aplaus bersama. Orang tua salam jumpa. Selanjutnya kita masuk pada acara berikut. Menyusul pengalungan kedua, Bapak Direktur Kebudayaan dan Masyarakat Adat oleh Bapak yang mewakili kelompok Kebelen Lewo. Kepada Bapak, waktu dan kesempatan dipersilahkan.
Selanjutnya pengalungan ketiga kepada Bapak Kepala Balai Pelestarian Nilai Budaya Bali oleh Bapak yang mewakili Lembaga Perwakilan Desa. Kepada Bapak, waktu dan kesempatan dipersilahkan. Selanjutnya pengalungan terakhir tuan rumah Bapak Bupati Lembata oleh Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Desa Tapubaran. Kepada Bapak waktu dan kesempatan dipersilahkan. Terima kasih. Ini untuk fotografer. Dengan bajunya loh. Saya kembali lebih dulu ya. Ya, saka semuanya begitu. Oh, tetap begitu. Kita pakai masker lagi. Anu masker lebih. Maksud? Adatnya. Daging ayam apa? Tidak bisa buat. Daging ayam yang Jalan lagi. itu energi Pak, tenaga, waktu tenaga tambahan. Enak. Sudah ayam enak. Jangan salah itu ayam sini kayak macam di bambu, bukan macam di kuat. Nyai, senang hati tuh. Ritual kedua, ritual pertama sudah dilakukan di Namang. Di Namang itu di desa lain. Namang itu mereka yakini sebagai tempat pertemuan antara orang hidup dan orang mati. Karena itu sumpah adat dilakukan di situ. Supaya siapapun yang melanggar dia akan terkena tulang. Meskipun dilihat orang atau tidak tetap berlaku hukum. Perarakan menuju ke bawah buka pita atau buka pintu buka pita. Mari kita saksikan dengan saksama. Tapi buah holiman warli boga buka pita ko amraran bilang mo bano bo yan po abaw wakap kakab itu mukho itu bu itu tawas itu
Bo ame oda pasung boge beraholi menurut lepas pendewa bani molang moy sakapay berada di dalam roy mau eweli lara olem body ame nahi kapsan dia ge amraman aholi menurut lah merong itu bapak itu beraholi anggota Muro Desa Babaran Om Andre teman-teman anggota Muro Desa Tetangga bisa berkenan membantu untuk kita membawa material yang lengkap. orang-orang khusus. Ini pelampung itu akan ditempatkan di 3 zona itu. Zona merah itu disebut dengan Tahituber atau jiwanya laut.
Dan di zona merah itu akan ditempatkan juga daun-daun yang dipotong dari tempat keramat. Karena itu kalau dilanggar langsung antara mati atau hidup kalau tidak diakui perbuatannya. Lalu yang kedua itu zona penyangga atau ikan berwai, ikan perempuan. Kenapa ikan perempuan? Karena orang adat juga menyadari keterbatasan akses ke laut oleh perempuan dan anak-anak. Karena itu satu zona itu mereka siapkan khusus untuk perempuan dan di situ tidak boleh dibuat apa-apa kecuali dengan memancing. Kalau di Tahituber atau zona inti tadi itu ikan tidak boleh diapa-apakan. Karena di situ adalah rumah ikan, tempat dia kawin mawin, berkembang biak dan beranak pinak. Dia keluar dari zona itu baru bisa ditangkap dengan alat pancing kalau dia di ikan berwai, dan kalau di zona umum atau tahi ribu ratu, ikan ribu ratu itu adalah zona pemanfaatan. Itu ditandai dengan pelampung yang berwarna hijau. Dan di zona inti itu akan ditempatkan barang-barang yang tadi daun-daun itu yang punya daya ininya sangat luar biasa, karena itu sangat ditakuti. Akan berangkat ke sini jiwanya, dan dia akan mengikuti satu utas benang yang sangat halus, dan kalau dia berhasil sampai di seberang maka dia masuk surga karena waktu hidup dia buat baik. Tapi kalau dia jatuh dia akan berubah menjadi ikan putih dan sejenis siput. Itu tandanya waktu hidup dia berbuat jahat. Begitulah masyarakat adat kita menaruh hormat terhadap lautnya dengan menjaga zona-zona itu. Meskipun sekarang pemerintah baru bilang zona inti, zona penyangga, dan zona pemanfaatan, tetapi mereka mengenal itu sudah sejak dulu kala. Ya, ada kapal yang agak aman untuk Pak Dirjen, beliau mau ikut juga. Semua aman ya? Oke. Ya. Ini jadi jembatan itu terderik pakai bodi belum sampai jangan bodi belum tujuh lah yang ya apa bodi besar ini ini mau lekan uang lagi. Jadi dia programnya ada 4 ini pagi-pagi baru kesana. Ini pergelaran sama tinggal anda di rumah itu masih di gelaran itu misalnya tarian orang suara tetapi seragam kita sedang mengangkat kebudayaan yang tidak berlanjutan. Jadi sandang pangan papan rasanya sampai detik ini kalau kita bilang sandang pangan papan selesai ya. Beli sendiri. Siapa yang cepat? Ini masuk sini. Ada berani.
Orang lain berburu. Dengan rombongan dan juga Bapak Bupati Lembata sebagai kelanjutan daripada kegiatan buka pita dan melaksanakan kegiatan ke titik zona merah, hijau dan kuning, maka Bapak Molang masih tetap berada di sini untuk menutup kegiatan di sini, dan kita yang lain boleh beranjak dari tempat ini ke Balai Desa. Gitu pada Lagi sama kamu ini aku gitu emang pada baru yang benar. Pada. Ini sumur apa? Sumur lere itu. Ada. Pergi sumur untuk pertama untuk satu roket. Ini pertama roket. Ya. Boleh. Iya maksudnya akan bari sudah tadi sudah terkoyak ada dari buru-buru sekalipun saya harus omong bahwa mereka sangat mengharapkan supaya Pak Dirjen kalau kembali ke Jakarta tolong komunikasi dengan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang harapan mereka untuk mendapatkan sarana pengawasan laut. Ya, itu yang pertama. Lalu yang kedua, supaya Muro ini diteruskan, mereka ada titip satu konsep note ini untuk Bapak Dirjen pelajari. Dan kalau berkenan maka kalau boleh dijawab, saya serahkan sekarang. Dengan demikian berakhir seluruh rangkaian acara pada malam hari ini. Saya sedang melihat bahwa di banyak tempat adat ini masih dipegang. Tentu ada banyak tantangan, tapi dalam diskusi juga saya selalu menekankan relevansi adat dalam kehidupan masa kini. Jadi adat ini bukan hanya soal menjaga masa lalu, soal mengingat apa yang terjadi di masa lalu, tapi juga punya peran yang sangat penting di masa sekarang. Khususnya kalau kita berbicara tantangan zaman, tantangan alam yang terus berubah, dan ada banyak sekali kearifan yang saya kira akan membantu bukan hanya masyarakat di sini, tapi di banyak tempat lain. Jadi saya kira peran dari adat dalam kehidupan bukan hanya membantu masyarakat yang menjalankannya, tetapi juga memberi inspirasi bagi mereka dari luar masyarakat. Ada upaya dari pemerintah daerah dan dari NGO supaya kearifan lokal seperti ini masuk dalam buatan lokal jadi dipelajari di sini. Oh iya, sangat positif. Ya, saya kira itu penting sekali ya. Dan
saya berkeliling ke beberapa tempat di sana memang sudah masuk data-data tarian diajarkan, nyanyian diajarkan. Tantangannya tentu ada juga ya, jadi tidak mudah karena ada banyak praktek-praktek kultural semacam itu kan sudah mulai berkurang, gitu ya, tidak terlalu banyak dipraktekkan lagi. Jadi satu tentu ada persoalan dokumentasi, memastikan bahwa semua terekam dengan baik, kemudian bisa diajarkan di sekolah-sekolah. Kedua, guru. Siapa yang mengajarkan? Kita berpatokan bahwa harus ada orang yang punya sertifikasi guru, ya, itu pasti sangat terbatas jumlahnya. Jadi kita juga membuka ruang bagi para praktisi, termasuk masyarakat adat, tokoh adat, yang bisa mengajarkan di sekolah-sekolah. Terakhir berarti ya, tadi di beberapa situs ya, itu kan tidak terlalu lagi baru muncul belakangan di situs sejarah. Lalu tadi juga Pak Dirjen menyatakan tarian-tarian itu kebanyakan dilakukan oleh orang tua. Ya. Ya, nah, ini apa upaya dari kementerian sendiri ya untuk bagaimana mendorong orang-orang supaya kembali kepada ini? Oh ya, kita betul. Ya, kita sangat mendorong terutama komunitas ya, komunitas kreatif anak-anak muda untuk ambil bagian ini dalam urusan ini. Karena nggak mungkin lah diserahkan kepada pemerintah, tenaga terbatas. Dan untuk keperluan itu sekarang sudah ada skema pendukungan untuk teman-teman muda ya. Namanya Dana Indonesia, Dana Abadilah di bidang kebudayaan. Jadi teman-teman muda yang punya konsep, punya ide, punya gagasan untuk turut ambil bagian ya di dalam upaya memajukan kebudayaan di masing-masing daerah ini, dipersilakan untuk daftar, terbuka untuk semua orang. Harapannya tentu dari sini kita bisa mendapat inisiatif terbaik ya, dari teman-teman yang memang punya hati, punya keinginan ya untuk menjalankan ini semua. Terima kasih banyak. Sama-sama.